Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas kita bersama saya, Asyika Putri, yang akan membacakan berita terbaru dan teraktual. Dewasa ini, praktik akuntansi secara formal telah merambah ke berbagai sektor, sehingga semakin memperjelas pentingnya ekstensi akuntansi di setiap lini organisasi. Berdasarkan hal tersebut, muncul ide untuk turut dihadirkannya praktik akuntansi dalam lembaga keagamaan masjid. Berikut wawancara kami kepada salah satu pengurus masjid dan penjelasan teknik akuntansi masjid oleh dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Bapak Maman Suhendra. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi masjid ya? Saya kurang tahu sih mas. Saya kira itu cuma pencatatan keuangan saja itu. Bagaimana pencatatannya ya? Kalau dari kami mah ya saya menerima uang, pengeluaran uang dicatat, keluar berapa, masuk berapa, terus penerimaan dibedain, ada yang amal untuk masjid, ada yang untuk panti asuhan kami gitu sih. Cuma seperti itu aja sih mas. Emang ada apa lagi ya? Sistem pencatatannya sih kalau dari masjid kami sih masih menggunakan buku ya mas, seperti biasa, buku yang seperti buku utang itu loh. Nah itu belum seperti digital elektronik yang mantep gitu loh ya. Dan juga masalah kalau dari masjid kami ya paling kami bingung ini pengeluarannya tuh kadang buat apa. Kami hanya tahu bulan ini saja, tidak tahu setahunnya itu ada pengeluaran dan pemasukannya berapa sih mas. Itu saja sih paling masalahnya mas. Oh lah, ada ya mas? Oh bisa mas? Bisa belajar mas? Oh saya mau mas. Kalau gitu saya pengen sih belajar biar masjid saya jadi lebih baik, masalah keuangannya bisa diatasi dengan baik itu mas, keuangannya dijaga dengan benar. Mohon bimbingannya mas ya. Suhun mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Masjid sebagai lembaga sosial keagamaan mengemban banyak misi. Salah satu misi tersebut adalah untuk melayani jamaah agar dapat melakukan ibadah dengan baik sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Untuk melakukan hal ini secara optimal, masjid melalui dewan pengurus biasanya mengelola sumber daya, bisa berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari jamaah atau dermawan yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Karakteristik masjid sebagai entitas yang berorientasi non-laba berbeda dengan entitas bisnis yang berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Jamaah masjid umumnya memiliki kepentingan untuk menilai, pertama, cara pengurus masjid melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang diamanahkan kepada mereka, serta, kedua, informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas masjid yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemampuan masjid dalam mengelola sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.
Dalam rangka kuliah kerja mahasiswa PKN STAN tahun 2020, kelompok 78, insya Allah akan menyiapkan video edukasi terkait akuntansi masjid sebagai salah satu panduan bagi pengurus Masjid An-Nur Perumnas 3 Kota Tangerang pada khususnya dan pihak-pihak terkait lain pada umumnya dalam menyiapkan laporan keuangan masjid guna pertanggungjawaban dan pengelolaan masjid yang lebih baik. Demikian pengantar ini disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita dalam menjalankan amanah jamaah, amanah umat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan laporan keuangan masjid sesuai PSAK 45 Revisi 2011 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, PowerPoint oleh Bapak Andi Persetiawan Hamzah dan Bapak Ahmad Triharyanto. Pengenalan akuntansi masjid. Bahasan yang pertama tentang laporan keuangan masjid dan yang kedua tentang konsep dasar akuntansi keuangan masjid. Kenapa perlu laporan keuangan? Yang pertama itu di sini tentang amanah, di mana lembaga keagamaan masjid di sini memperoleh amanah dari jamaah yang biasanya itu berupa sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lain-lain. Nah, di sini perlunya pengurus masjid untuk membuat laporan keuangan. Laporan sebagai informasi keuangan. Yang pertama sebagai pertanggungjawaban dan yang kedua sebagai pengelolaan dana. Sehingga semakin lengkap informasi yang disajikan, maka semakin baik pula pertanggungjawaban dan pengelolaannya. Laporan yang telah dibuat oleh pengurus masjid itu biasanya hanya berupa laporan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas. Apakah itu cukup? Apakah laporan tersebut dapat memberi informasi posisi keuangan? Sedangkan, jenis laporan keuangan masjid itu ada 3. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan aktivitas, dan yang ketiga, laporan arus kas. Kegunaan laporan keuangan masjid. Yang pertama, laporan posisi keuangan, di mana menyediakan informasi mengenai posisi aset atau harta, yang kedua liabilitas atau utang, yang ketiga aset neto, sama dengan pendapatan dikurangi beban. Yang kedua adalah laporan aktivitas, di mana menyediakan informasi mengenai yang pertama pendapatan berupa pendapatan infak, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua beban bayar listrik, gaji marbot, dan lain-lain. Kemudian nanti akan diketahui yang ketiga kenaikan atau penurunan aset bersih, serta saldo aset bersih awal dan akhir tahun. Yang ketiga, laporan arus kas, di mana menyajikan informasi mengenai kas masuk dan kas keluar. Dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan operasi yang berupa kegiatan rutin masjid. Yang kedua kegiatan investasi, contohnya pembelian dan pelepasan aset masjid. Yang terakhir ada kegiatan pendanaan, contohnya utang jangka panjang. Konsep dasar akuntansi keuangan masjid. Persamaan dasar akuntansi, sisi sebelah kiri ada aset atau harta, sama dengan sisi sebelah kanan yang terdiri dari utang ditambah modal atau aset bersih. Di mana modal tersebut tadi terdiri dari modal awal ditambah pendapatan dan dikurangi beban, dengan beban dan aset di sisi sebelah kiri atau sisi debit, serta utang, modal awal dan pendapatan di sisi sebelah kanan atau kredit. Pencatatan dalam persamaan dasar transaksi pada tanggal 2 Januari 2020 menerima kas dari infak sholat Jumat sebesar Rp957.000. Karena di sini menerima kas, berarti kas kita bertambah Rp957.000 serta pendapatan infak bertambah Rp957.000. Yang kedua, dibayar listrik secara tunai Rp57.000. Di sini karena dibayar secara tunai, berarti kas kita keluar sebesar Rp57.000 serta mengakui beban listrik sebesar Rp57.000. Sehingga subtotalnya kas sebesar Rp900.000, infak sebesar Rp957.000 dikurangi beban listrik sebesar Rp57.000. Yang ketiga, dibeli perlengkapan kebersihan, sapu seharga Rp40.000, kredit atau utang. Di sini karena dibeli secara kredit berarti tidak ada kas yang keluar. Tapi kita harus mengakui adanya perlengkapan Rp40.000 sehingga
kas sebesar 900.000 ditambah perlengkapan sebesar 40.000 sama dengan utang sebesar 40.000 ditambah pendapatan infak 957.000 dikurang beban listrik 57.000. Sehingga sisi kiri dan sisi kanan jumlahnya sebesar 940.000. Kemudian penyusunan laporan keuangan. Nah, di tabel yang warna biru ini ada pengelompokan akun yang mana berada di sisi sebelah kiri, yang mana ada di sisi sebelah kanan. Kita lihat jumlah sisi kiri dan sisi kanan harus sama atau balance. Nah, di tabel sebelah kanan ada laporan aktivitas yang terdiri dari pendapatan, beban operasi, serta diketahui kenaikan aset bersih. Kita ketahui pendapatan infak sebesar 957.000 sehingga total pendapatannya sama dengan 957.000. Kemudian beban operasi, ada beban listrik sebesar 57.000 sehingga total beban ada 57.000. Nah, kenaikan aset bersih di sini dari total pendapatan dikurangi total beban sehingga 957 dikurangi 57 sama dengan 900.000. Aset bersih awal tahunnya tidak diketahui sehingga aset bersih akhir tahun sama dengan kenaikan aset bersih sebesar Rp900.000. Nah, yang kedua adalah laporan neraca yang terdiri dari aset serta utang dan modal. Aset ada berupa kas dan perlengkapan, kas 900.000 dan perlengkapan 40.000, sehingga total aset ada 940.000. Yang kedua, utang. Utang ada 40.000 serta aset bersih akhir tahun yang diketahui di laporan aktivitas sebelumnya sebesar 900.000 sehingga total utang dan aset bersih 940.000. Total aset harus sama dengan total utang dan aset bersih di mana di sini sebesar Rp940.000. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang lanjutan apa yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana data keuangan dari sebuah masjid akan diinput ke dalam sebuah aplikasi berupa Excel. Nah, kenapa sih harus Excel? Excel itu mudah dan sering digunakan sama orang-orang. Dan juga pasti kebanyakan orang tahu, ada di setiap komputer biasanya. Dan juga gampang untuk dipelajarinya. Gitu. Jadi konsepnya adalah, konsep pengolahan data inilah kita menginput datanya, kita diproses, dan juga maka muncul output. Outputnya itu berupa laporan-laporan, seperti laporan aktivitas, laporan arus kas, dan juga neraca. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah kita mengisi data identitas masjid terlebih dahulu. Masjid mana yang akan dikelola keuangannya, nama masjidnya, alamat, kota atau kabupaten, dan juga akhir tahun bukunya. Jadi mau tahun berapa yang kita mau masukin ke data keuangannya. Mungkin dari tahun 2020 berarti akhir tahunnya 31 Desember 2020. Nah, petugas akuntansinya nanti diisi siapa, dengan nicknya, ketua yayasan juga diisi siapa dan nicknya. Yang harus kita isi yang pertama adalah anggaran. Nah, yang mau kita anggaran tuh berapa sih? Misalkan untuk siswa anggaran 36 juta, untuk sholat Jumat 12 juta. Nanti kita lihat realisasinya tuh berapa, sampai nggak. Bisa jadi lebih ataupun kurang. Nah, yang harus kita lanjutin berikutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo ini adalah berapa kas jumlahnya itu berapa di tahun sebelumnya gitu. Misalkan tahun kemarin uang di kas di masjid ini ada 1.500.000. Nah, kita catat 1.500.000. Mungkin ada di bank syariah ada 50.250.000. Nah, kita catat. Dan juga tanah masjid nilainya berapa, masjidnya nilainya berapa. Itu semua kita catat. Dari barang-barang kas yang di tangan maupun ada di bank. Setelah itu, kita mencatat jurnal. Nah, bagaimana sih pencatatan jurnal? Nah, jurnal itu contoh ya, kita ambil contoh, ada transaksi setiap sholat Jumat kan pasti ada kayak masukin amal, ada kotak amal berjalan kan. Itu berarti ada kas yang masuk dong. Nah, kas yang masuk itu bakal menjadi pencatatan jurnal sebagai berikut. Kas misalkan nih kita ambil contoh 13 juta itu yang kita dapat hari Jumat waktu lagi sholat Jumat. Nah, berarti yang kita catat adalah kas di sisi debit dan infak kotak Jumat di sisi kredit. Nah, itu kan kalau kas masuk ya. Kalau kas keluar, berarti kita contoh kayak bayar penceramah kan. Penceramah itu kan harus kita bayar dong, nggak enak kalau kita nggak bayar kan. Nah, berarti ada kas yang keluar. Kita ambil contoh bahwa kas yang keluar itu ada 9 juta. Nah, berarti honor atau penceramah itu ada di sisi debit, sedangkan kas itu ada di sisi kredit. Nah, sebagai berikut juga selanjutnya sama lah, menyesuaikan. Intinya adalah bila kas masuk, maka kas itu ada di sisi debit, bila kas keluar, maka kas itu di sisi kredit.
Jadi kita lihat aja kalau misalkan saat keluar kas kita sesuaiin. Nah, lawannya itu kita tuh gunainnya buat apa atau dapatnya dari mana gitu. Nah, setelah ngisi jurnal, langsung masukkan neraca saldo nanti hasil dari jurnal itu. Nah, jadi tadi kan udah ngisi jurnal kan, neraca saldo kan ini neraca saldo awal ya teman-teman, maaf tadi. Berarti masuk ke lapor aktivitas. Nah, aktivitas apa sih yang tadi dari jurnal itu? Nah, ada aktivitas penerimaan infak, penerimaan zakat, sodako. Nanti tuh ada nilainya, tidak terikat, peringkat permanen. Nah, ada jumlahnya. Nah, setelah ada neraca saldo yang sebelum tadi, kita jumlah ke hasil yang terjadi sekarang gitu. Misalkan sebelumnya tuh 1.500.000 tadi kas, kan 1.500.000. Terus di tahun ini kita nerima 2 juta, berarti menjadi 3,5 juta kan. Nanti akan muncul di neraca. Dan juga ada di laporan arus kas. Laporan arus kas ini terbagi jadi 3 nih teman-teman. Ada operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, operasi itu buat apa aja sih? Seperti sholat Jumat, pemeliharaan aset. Nah, sholat Jumat itu yang masuk dan pemeliharaan aset itu yang keluar. Kita kan harus kita pelihara aset di masjid kan, biar nggak rusak gitu lah, biar nggak usang, biar katanya. Dan juga nanti akan muncul executive summary. Kita bisa tahu pencapaian target dari masjid tersebut. Mungkin program dakwah berapa juta, program siswa tuh berapa, dan manajemen dan umumnya berapa. Nah, ini juga sama. Dan juga terakhir ada di buku besar. Nah, saldo awalnya itu tadi berapa, penerimaan infak Jumat berapa, pembayaran honor berapa, dan lain-lainnya. Jadi intinya seperti itu aja sih teman-teman. Semua harus berfokus di jurnalnya untuk tahun tersebut. Yang harus diisi tuh neraca saldo untuk awalnya berapa, dan juga intinya jurnalnya yang harus kita pahami teman-teman. Sisanya akan mengikuti saja. Ya udah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar info kali ini. Saya Syeka Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.